wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Reka Puspita. Yang kali ini kembali lagi di acara yang sama, yaitu diskusi properti yang membahas semua tentang properti atau all about of property. Nah, kalau di minggu kemarin kita bahas kenapa harga properti selalu naik, minggu kali ini kita membahas materi yang menarik juga, yaitu investasi, tren investasi properti setelah masa resesi. Kali ini kita akan membahas tren investasi properti setelah masa resesi, tentunya dengan teman diskusi yang sangat menarik juga. Bisa dikenalkan, Mas? Iya, baik. Terima kasih, Mbak Reka. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Muhammad Riz Ramadan. Di Jakarta ini saya berada di posisi staff accounting, begitu, Mbak Reka. Waduh, di staff accounting ya. Berarti mengenai keuangan ini menjadi udah biasa gitu ya, Mas? Iya, menjadi makanan sehari-harinya udah makanan sehari-hari ya. Tentang analisis keuangan. Waduh. Lumayan berat ya, Mas ya. Oke, kita kembali ke tema kita hari ini. Nah, kita bicara tentang tren investasi properti di setelah masa resesi. Nah, menurut Mas Rizky nih, investasi itu seperti apa sih, Mas? Iya, untuk tema kali ini memang cukup menarik terkait tren ke depan, bagaimana investasi itu akan seperti apa yang lebih dinikmati. Sebelum itu mungkin memang kita tentang bagaimana sih investasi itu ya. Nah, investasi di sini secara pengertiannya ialah kegiatan menanamkan dana pada suatu atau lebih jenis aset selama periode tertentu dengan harapan untuk memperoleh keuntungan, begitu mereka. Jadi dana itu ditanamkan pada sebuah aset yang nanti harapannya akan timbul keuntungan. Nah, sedangkan properti sendiri ialah sebagaimana kita ketahui bersama, biasanya berupa tanah, bangunan ataupun rumah yang mana secara definisi ialah harta yang berupa tanah, bangunan serta sarana dan prasarana yang melekat di dalamnya yang tidak dapat terpisahkan dari tanah dan bangunan tersebut. Sehingga apabila kita gabungkan, yaitu menjadi sebuah investasi properti yang akan memiliki makna di mana kita menempatkan dana kita terhadap tanah dan bangunan yang mana akan bertujuan nanti mendapatkan keuntungan, entah itu dari hasil penjualan ataupun kenaikan harga ataupun dari pengelolaan, kepemilikan serta hasil sewanya, begitu mereka. Oke, itu tadi sedikit mengenai tentang investasi properti itu seperti apa gitu ya, Mas ya. Kalau misalnya kan sekarang ada beberapa alat nih, Mas ya, untuk investasi ya. Kalau bicara investasi kan sekarang lagi ngetren-ngetrennya juga nih. Banyak influencer juga membahas soal investasi, terus juga banyak sekali alat-alatnya. Nah, keuntungan investasi properti itu yang kayak gimana? Untuk investasi sendiri selain banyak hal dari keuntungan yang tidak dimiliki dari beberapa investasi lainnya, misalkan harganya selalu naik yang mungkin sudah dibahas di beberapa video sebelumnya. Nah, kenapa harganya naik? Karena mengingat untuk tanah yang tidak dapat dipungkiri ialah tanah tidak signifikan bertambah seperti halnya produk-produk lainnya. Tanah juga segitu-gitu, tidak ada perkembangan. Nah, dengan jumlah yang terbatas luas bidang lahan atau yang tanah yang saat ini tersedia dibandingkan dengan permintaan dari jumlah hunian yang selalu meningkat karena memang angka kelahiran dan pertumbuhan penduduk di Indonesia sendiri selalu meningkat begitu, maka harga properti relatif stabil atau relatif naik setiap tahunnya, begitu mereka. Nah, kemudian beberapa kelebihan selanjutnya selain dari harga yang meningkat, yang kedua ialah ketika kita memiliki sebuah investasi di bidang properti, misalnya bangunan misalnya, saat kita ingin menjualnya biasanya harga itu suka-suka kita. Misalkan kita sangat sayang sekali dengan rumah itu sehingga tidak mau kita jual, ya kita kasih harga tinggi sehingga orang akan mikir-mikir untuk membelinya. Sedangkan saat kita lagi butuh-butuh banget dana, ya kita tinggal sedikit menurunkan harganya di bawah pasar sehingga akan cepat laku begitu. Sehingga memang harga properti ini memang benar-benar dipegang oleh si pemilik itu sendiri.
begitu Mbak Reka. Mungkin juga ada beberapa keuntungan lainnya, yaitu dari sumber pasif income. Di itu sini kalau properti yang menghasilkan passive income. iya, memang properti yang biasanya diminati saat ini ialah selain dihuni sendiri, biasanya memang yang mendapatkan passive income entah itu dari hasil sewa ataupun pengelolaan yang akan disewakan ke khalayak umum, begitu Mbak Reka. Berarti kalau misalnya niatnya kita mau investasi properti, paling enggak harus memenuhi 3 keuntungan tadi ya Mas ya. Sehingga nanti dengan 3 keuntungan ini kita akan mendapatkan keuntungan investasi dari properti tersebut yang sangat maksimal, begitu Mbak Reka. Paling enggak kita harus memilih mana properti yang bisa menghasilkan passive income juga. Jadi biar kita bisa merasakan dengan cepat ya. Kalau misalnya nunggu rumahnya dijual kayak gitu kan mungkin lama ya. Mungkin kalau kita kan kadang mau jual aset itu kan kayak kadang ada sedikit kayak eman gitu kan, kayak sayang gitu kan. Jadi paling enggak salah satunya itu harus memilih properti yang menghasilkan passive income. Benar ya Mas ya? Benar sekali Mbak. Tapi kalau kita bicara itu kan tadi keuntungannya nih ya, karena kita juga investasi properti ini menjadi salah satu alat. Kalau kelemahannya ada nggak sih Mas? Ada mereka. Oh ada juga ya? Memang dari beberapa investasi itu memiliki plus dan minusnya sendiri-sendiri. Seperti halnya saham dan emas, itu walaupun mereka sangat liquid tapi juga memiliki nilai fluktuatif yang tinggi dan beberapa kelemahan lainnya. Namun di sini kita cukup fokuskan pada kelemahan di investasi properti itu sendiri. Nah, yang pertama mungkin berbeda seperti saham dan emas misalnya. Untuk properti sendiri itu tidak liquid mereka. Seperti yang mereka singgung tadi, bahwasanya untuk untuk kita mau menjual itu kadang-kadang tidak serta-merta hari ini langsung bisa terjual. Benar. Tidak seperti emas yang misalkan saat ini Anda ke pasar kemudian ingin menjual emasnya, pasti akan laku saat itu juga begitu. Nah, tapi untuk properti sendiri tidak sebegitu mudah seperti itu gitu. Karena memang basicnya properti ini ialah investasi yang bersifat jangka panjang mereka. Tidak serta-merta sehari dibeli kemudian hari berikutnya dijual begitu. Biasanya memang orang yang berinvestasi di bidang properti ini memang sudah memplanningkan untuk nanti beberapa tahun ke depan akan saya jual di kemudian hari begitu. Gitu mereka. Gitu ya Mas ya. Tapi karena itu kan kelemahannya ya. Kelemahannya karena mungkin tidak liquid itu tadi, jadi memerlukan waktu. Jadi investasi properti ini merupakan aset masa depan ya, aset masa depan. Jadi jangka panjang dan hasilnya itu harus lebih kontinu kan daripada yang alat investasi lainnya. Kalau kita bicara alat investasi ya. Oke, kalau misalnya kita kan ya seperti dibahas di video sebelumnya, harga properti kan selalu naik nih Mas. Kalau misalnya menurut ada nggak sih contoh kenaikan harga di properti di Indonesia mungkin ya yang mengalami kenaikan gitu, biar nanti ini di sebelah sini nanti ada infografisnya ya guys. Ada infografisnya indeks harga properti residensial itu seperti apa gitu Mas ya. Itu bisa dijelaskan sih nggak sih Mas, indeks harga properti residensial itu seperti apa? Jadi walaupun properti tadi memiliki kelemahan yang tidak liquid begitu, tapi kembali lagi pada poin pentingnya, yaitu bagaimana investasi di bidang properti itu selalu meningkat. Di sini ada sebuah indeks harga properti residensial yang mana merupakan indeks yang mencerminkan bagaimana kenaikan rata-rata di suatu wilayah khususnya Indonesia itu kalau dibagi rata-rata seluruh Indonesia maka akan ditemukan sebuah indeks yang mana memunculkan nilai kenaikan properti setiap tahunnya berupa persentase begitu biasanya mereka. Oke Mas, tadi kan Mas Rizky membahas kelemahannya yang tidak liquid, terus karena juga properti ini tidak bisa dijual langsung karena
properti ini, kelebihannya investasi properti itu adalah investasi yang jangka panjang. Bener ya Mas ya? Tapi ada kelemahan lainnya ada nggak sih Mas? Oh, ada mereka. Jadi kelemahan berikutnya ialah ini, harganya relatif mahal. Yang seperti yang kita tahu bahwasanya properti biasanya di harga ratusan juta bahkan sampai miliaran rupiah begitu. Nah, jadi semakin mahal suatu properti akan sangat lama pula kita ingin menjualnya, biasanya seperti itu, karena memang properti ini ada unsur cocok-cocokan antara beberapa faktor, salah satunya ialah harga. Jadi semakin MM-an biasanya untuk mencari pembeli juga kelasnya juga beda. Tertentu begitu. Beda sekali, yang hanya sekedar ratusan juta mungkin akan lebih mudah menemukan pembelinya, begitu Mbak Reka ya. Oke, piramida customer lah ya Mas. Begitu, ya. Oke. Selain itu juga ada lagi Mbak Reka. Iya Mas, apa Mas? Jadi tentang biaya operasional yang tinggi. Kenapa tinggi terkait operasional ini? Memang properti ini adalah suatu aset yang menetap di suatu lokasi begitu ya, sehingga kita perlu untuk merawatnya. Karena wujudnya biasanya berupa bangunan, sehingga kita harus merawatnya, membersihkannya agar tidak terjadi kerusakan-kerusakan. Nah, selain perawatan juga ada yang namanya pajak, PBB begitu. Itu juga akan kita harus bayarkan setiap tahunnya, begitu Mbak Reka. Itu mungkin mereka dari kelemahan investasi di properti. Jadi untuk kelemahan investasi di properti itu tadi ada 3 ya Mas ya, karena bentuknya tidak liquid itu tadi, nggak bisa dijual langsung. Terus yang kedua itu karena relatif harga ya, relatif harganya. Terus juga karena biaya operasional yang tinggi juga, gitu ya Mas ya. Cuman terus kita ngobrolin lagi nih. Kalau misalnya dilihat-lihat harga properti tiap tahun kan mesti mengalami kenaikan ya Mas. Berarti menurut Mas Rizky nih, di masa sekarang ini, di masa resesi ini, waktu yang pas nggak sih untuk investasi? Pada dasarnya untuk investasi masa depan saat ini balik lagi kepada tipikal investor mereka. Memang tidak serta-merta semua orang harus investasi properti. Cuman hanya saja mungkin bagi insan jagat yang setia menemani kita, ada baiknya untuk segera berinvestasi di bidang properti, karena biasanya pada masa-masa sekarang segala macam properti khususnya sedang mengalami promo yang besar-besaran begitu. Jadi kesempatan sekarang adalah mendapatkan nilai yang dapat kita kunci sekarang dengan harga yang murah, agar nanti ketika terjadi kenaikan harga kita dapat mendapatkan keuntungan yang maksimal, begitu Mbak Reka. Benar juga. Nah itu kalau misalnya mau tahu nih kenapa harga properti selalu naik, tonton video sebelumnya, gitu ya Mas ya. Oke, nanti di sini juga kita akan menampilkan ya Mas ya, indeks harga properti residensial per tahunnya yang selalu mengalami kenaikan ya. Jadi nanti kita akan tampilkan. Jadi itu menjadi satu alasan kenapa investasi properti ya baiknya dilakukan saat ini juga, karena properti terus mengalami kenaikan. Oke Mas, itu kan tadi kita membahas tentang kelemahan investasi di bidang properti ya, itu tadi karena bentuknya kelemahannya itu ada 3. Pertama, karena nggak liquidnya itu tadi, nggak bisa dijual langsung, berbeda dengan alat investasi lainnya. Terus juga tentang kerelatifan harga sama biaya operasional yang tinggi juga. Nah, itu kan tadi sempat kelemahannya properti, investasi di bidang properti, karena investasi di bidang properti itu kan jangka panjang ya, untuk otomatis keuntungannya pun juga jangka panjang, benar ya Mas ya? Oke, kalau kita bicara mengenai kenaikan harga properti itu selalu ada kenaikan harga di setiap tahunnya, benar ya Mas ya? Dan itu dirangkum dalam indeks harga properti residensial. Nah, menurut Mas Rizky itu gimana Mas menanggapi kenaikan harga? Misalkan gini Mbak ya, contoh nanti di indeks tersebut bisa kita baca nanti. Misalkan kita mempunyai aset properti seharga 500 juta di tahun 2010 begitu. Nah, ternyata berdasarkan indeks tersebut, yang mana indeks ini merupakan kenaikan rata-rata di seluruh wilayah Indonesia yang bersumber dari Bank Indonesia begitu. Nah, kita asumsikan saja
investasi ini yang seharga 500 juta itu nanti pada 2020 akan menjadi 796 juta, hampir 800 juta mereka. Hanya dalam waktu 10 tahun sudah ada penambahan nilai aset kita sebesar kurang lebih 300 juta. Dan ini indeks ini rata-rata, jadi bisa jadi lebih, bisa jadi kurang karena tergantung pada beberapa faktor lainnya, misalkan lokasinya, bagaimana wilayah tersebut berkembang dan sebagainya. Karena di tahun 2010 ke 2020 tentunya sebuah lokasi itu kan pasti sudah berbeda, tergantung bagaimana peningkatan ekonomi di wilayah tersebut gitu. Kalau mau tahu kenapa harga properti naik nih setiap tahunnya, bahkan bukan tahun ya, itu kan bisa jadi bulan, itu udah naik ya. Itu dibahas di video sebelumnya. Jadi jangan lupa tonton video sebelumnya. Gitu ya Mas ya. Oke, kalau menurut Mas Rizky nih, tren investasi properti yang yang akan datang tuh kayak gimana Mas? Iya. Hampir menuju di topik inti dari pembicaraan kita kali ini terkait tren. Nah, sebenarnya untuk tren sendiri ada beberapa hal yang tidak berubah ya mereka. Yaitu terkait bagaimana mindset orang awam terkait properti ialah ya yang jelas lokasi dan lokasi. Tidak salah memang hal tersebut memang tidak berubah ke depannya. Hanya saja bukan hanya memilih lokasi yang strategis, tapi juga memilih lokasi yang prospek atau yang kedepannya akan berkembang. Nah, mengapa begitu? Karena memang properti ini adalah aset yang berdiam di suatu tempat. Beda halnya dengan saham dan emas yang tadi, saat kita berpindah dari suatu tempat atau ke tempat lainnya, kita dengan mudah membawa emas tersebut ataupun saham tersebut. Apalagi saham, kita tinggal bisa dapat menjualnya setiap saat. Nah, untuk properti sendiri karena berdiam tersebut, sehingga lokasi memang sangat menentukan mereka. Seperti peribahasa di khalayak umum, posisi menentukan prestasi ya. Oh iya, benar-benar. Memang strategis ini tidak dapat dipungkiri. Namun yang menjadi titik berat ialah semua orang juga tahu kalau memang lokasi-lokasi. Nah, tips dari saya kali ini yaitu tadi bagaimana kita itu mengetahui sejauh mana prospek lokasi tersebut ke depan. Artinya mungkin sekarang lokasi ini belum nampak strategis. Namun ke depan bisa jadi ada perkembangan wilayah, apalagi di Indonesia sendiri ada yang wilayahnya itu menjadi mereka yang asalnya hanya satu kabupaten sekarang bermekaran menjadi beberapa kabupaten dan kota seperti itu. Nah, itu nanti akan menjadi wilayah-wilayah yang berkembang begitu. Nah, biasanya halayak umum itu akan melihat bahwasanya kalau di jalan-jalan besar sudah pasti strategis ya, tapi kan saat itu orang saat mengetahui di waktu itu sudah telat untuk investasi di situ karena investasinya sudah di angka yang mahal karena sudah terlihat strategis, sudah jalan besar, sudah dekat dan dengan akses manapun begitu. Nah, sehingga ada sedikit kurva yang akan terlihat bahwasanya kurva itu nanti di lokasi tertentu harganya akan mengalami kenaikan sesuai dengan perkembangan wilayah begitu Mbak. Oke, nanti biar nggak bingung, Insan Jagat nanti kurvanya akan kita tampilkan. Iya, oke. Sehingga kalau kita nanti sudah membeli di saat kurva itu tidak begitu tinggi, artinya dengan harga yang rendah, nah nanti kalau kita dapat mengkeepnya di titik puncak, sehingga kita selisihnya nanti akan mendapat nilai keuntungan yang optimal. Itu poin pentingnya mereka. Nah, itu kalau misalnya di lokasi yang belum berkembang ya Mas ya, di lokasi yang belum berkembang itu sebenarnya malah itu waktunya ya Mas ya, karena soalnya kalau udah lokasinya udah berkembang, terus udah tertata, fasumnya udah terbentuk, bahkan akses lokasinya sudah tertata, otomatis properti itu mengalami kenaikan. Dan justru kalau misalnya itu semua udah terbentuk, itu saatnya kita panen apa yang kita tanam sebelumnya ya Mas ya, untuk investasi di bidang properti ini. Nah, betul. Menurut Mas Rizky nih Mas, apa future view pada investasi properti? Iya, benar sekali mereka. Memang ada beberapa future view yang bergeser saat pandemi ini. Misalnya
karena kita ada social distancing, beberapa kita akan WFH di rumah, jadi tidak keluar rumah, memang terjadi pergeseran. Nah, kita jadi lebih sering di rumah, kita jadi sering berinteraksi dengan keluarga, bisa menemani anak-anak belajar di rumah, belajar via online begitu. Nah, sehingga memang mungkin akan timbul perasaan ini ingin berkumpul lagi dengan keluarga, karena ternyata selama ini anak saya ternyata belajarnya sulit sekali begitu ya. Kalau kita, karena beberapa yang menemani anaknya belajar biasanya kita sibuk sendiri berkarir di luar rumah, anaknya ke sekolah juga ada gurunya yang mengajari, sekarang kita harus mengajarinya di rumah begitu, sehingga kita terasa ternyata belajar di sekolah atau mengajari anak-anak itu sulit begitu, sehingga ingin selalu menemani anak-anak di rumah agar intensif belajar rutin begitu. Nah, sehingga karena kebutuhan tersebut orang jadi ingin ke depan akan menginginkan hunian yang aksesnya sangat mudah begitu mereka, sehingga akses mudah ini selain dari khususnya ini tentang kemacetan mereka, karena biasanya di kota-kota besar yang lokasinya strategis itu tentunya kan di jalan-jalan besar, crowded kan, banget ya, iya pasti. biasanya di jam-jam tertentu pasti akan macet. Jadi biasanya yang ayah ibunya itu berkarir di luar rumah, karena selama ini kita WFH jadi ingin segera pulang ke rumah. Nah, itu akan kok jadi males kalau harus macet-macet di jalan begitu, ingin segera ketemu keluarga, sehingga ingin memiliki hunian yang strategis dengan transportasi massal yang cepat biasanya. Kalau di kota, makanya di Jakarta biasanya ada MRT atau LRT begitu, sehingga yang terdekat atau mudah aksesnya dengan hal-hal tersebut akan lebih dinikmati ke depannya begitu mereka. Berarti nangkepnya ini, kalau misalnya kita bicara future view investasi propertinya itu berarti properti yang diminati yang di masa datang itu yang bisa menunjang WFH juga, menunjang kerja dari rumah, terus dengan ketersediaan fasum yang lengkap juga, lokasi gitu ya Mas ya. Terus juga future view-nya investasi di masa datang itu seperti apa. Nah, kalau menurut Mas Rizky nih, tipsnya itu yang seperti apa Mas? Yang pertama, bukan hanya sekedar dekat dengan jalan tol, karena biasanya orang-orang memilih yang dekat jalan tol kan aksesnya mudah, tapi juga nanti ke depan bukan hanya itu, yang jelas lokasi tersebut harus bebas macet dan dekat dengan transportasi umum seperti yang tadi kita jelaskan, dekat dengan LRT, MRT begitu. Nah, kemudian mungkin saat ini di lokasi-lokasi tersebut sedang turun karena banyak industri yang terdampak COVID begitu. Tapi yakinilah bahwasanya nanti ke depan saat itu sudah berkembang, kemudian area itu akan mudah aksesnya, nanti harga properti akan naik signifikan begitu mereka. Nah, sedangkan untuk tips kedua, ada beberapa dampak positif dari pandemi ini, yaitu yang sangat kita rasakan bersama, gaya hidup sehat masyarakat yang kini sedang gencar-gencarnya dilakukan bersama, baik misalkan budaya-budaya sehat yang cuci tangan, kemudian berjaga jarak, kemudian selalu pakai masker, rajin berolahraga, kemudian minum-minum dan makanan yang bergizi, pakai vitamin dan sebagainya. Itu juga mempengaruhi nanti tren ke depan mereka, karena misalkan saat ini orang berbondong-bondong untuk membeli sepeda, mereka ingin ada kegiatan olahraga di weekend misalnya, sehingga nanti pasti akan memilih developer yang mengembangkan konsep yang peduli dengan lingkungan, peduli dengan kesehatan, peduli dengan gaya hidup yang sehat tersebut. Akan memilih apakah ada fasilitas jogging tracknya, apakah ada nanti lintasan sepedanya, apakah di situ udaranya masih sejuk, apakah view-nya menarik, atau di lokasi-lokasi yang pegunungan sehingga masih asri, sumber air masih bersih, kemudian udaranya segar, di pagi hari bisa dengan santai, dengan nyaman berolahraga seperti itu. Nah, selain tersebut memang di sisi lain memang ada beberapa hal yang tidak bisa dimungkiri terkait konsep bangunannya juga.
misalkan sirkulasi udara, karena memang sirkulasi udara ini juga cukup mempengaruhi saat kita di pandemi ini, karena memang COVID ini kan juga yang diserang juga pernafasan, sehingga udara ini cukup mempengaruhi, sehingga desain-desain yang sirkulasi udaranya bagus akan lebih dinikmati. Nah, kemudian juga terkait pencahayaan, karena dengan banyaknya aktivitas di rumah, saat rumah itu pencahayaannya di siang hari terasa kurang, itu akan kurang nyaman bekerja dari rumah, begitu mereka. Selain juga di sisi yang mendukung tentang digital, misalkan akses jaringan, jaringannya tergantung apakah sudah sangat memungkinkan untuk kerja di rumah, seperti itu mereka. Nah, berkaca dari 2 tips itu, kalau kita tarik pada Jagadelen sendiri, bagaimana menurut mereka Jagadelen ini? Oke, kalau menurut di proyek kita ya, kalau bicara strategis, ya kita salah satu proyek kita ada di kawasan KRK. Kalau misalnya kawasan KRK itu merupakan pusat industri. Nah, lokasinya dekat dengan akses jalan tol. Itu proyek kita juga ada yang dekat seperti itu, Mas. Terus kalau misalnya kita bicara yang tentang passive income yang menjadi alat investasi yang menguntungkan, kita juga punya nih proyek yang bisa menghasilkan passive income per bulannya. Karena kita juga di salah satu proyek kita ada jaminan garansi sewa kelola. Terus juga kalau misalnya di wilayah yang sedang berkembang dengan menyiapkan fasum-fasum yang lengkap juga ada juga. Jadi merupakan menurut saya bukan beriklan ya. Cuman ini bukan menjadi salah satu pertimbangan juga mungkin ya. Kalau misalnya di Jagad, ya semua itu sudah disediakan gitu. Mulai dari kalau mau milih lokasi yang strategis dekat jalan tol, kita ada. Kalau misalnya mau milih yang bisa menghasilkan passive income, kita juga ada. Terus kalau misalnya kita dengan konsep yang untuk milenial nih ya, dengan yang ada di lokasi wilayah yang berkembang dengan fasum yang lengkap, kita juga ada. Jadi tinggal menyesuaikan kebutuhan gitu, Mas. Kalau yang dijaga. Sudah memenuhi syarat sekali dengan future view. Future view-nya kita siapkan nih. Jadi tinggal customer, tinggal pihak ketiganya dari usernya mau milih yang seperti apa. Kita udah sediakan semuanya. Gitu, Mas Rizky. Oke, ini tadi pembahasan yang cukup menarik sekali. Kita bicara tren investasi properti yang di masa yang akan datang itu, yang saya bisa ambil kesimpulannya, berhubungan dengan pandemi seperti ini, maka orang-orang akan berubah menjadi yang biasanya beli propertinya hanya untuk yang penting rumah gitu ya. Jadi nanti kedepannya bisa jadi bisa menunjang untuk pekerjaannya dia, bisa menunjang untuk kesehatannya dia, seperti itu, dan disediakan untuk fasilitas yang lengkap juga gitu ya, Mas Rizky. Iya, benar sekali. Oke, terima kasih Mas Rizky. Jadi ini adalah sesi yang cukup sangat-sangat menarik sekali, dimana kita bicara tren itu nggak ada habisnya. Kalau kita bicara menurut pandangan banyak pakar itu ya banyak sekali ya, Mas ya. Cuman ini sedikit secelumit membicarakan tren investasi yang akan datang. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton di diskusi properti pada kali ini. Jangan lupa menyaksikan diskusi properti di episode berikutnya, karena kita akan membahas hal-hal yang lebih menarik lagi. Terima kasih, jangan lupa share, like, comment, subscribe. Jangan lupa nyalakan notifnya biar tidak ketinggalan diskusi properti di berikutnya. Terima kasih. Saya Reka Puspita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.